في الحث على مجالسة الأولياء وصحبة الصالحين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي جلسائنا الخير؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة. قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميد نفع الله به: الخير والشر مدري في الإنسان، ولا يظهر إلا بمخالطته لغيره، فإن خالط الأخيار ظهر منه فعل الخير، وإن خالط الأشرار ظهر منه فعل الشر. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: اعلم أن مخالطة أهل الخير ومجالستهم تزرع في القلب محبة الخير وتعين على العمل به، كما أن مخالطة أهل الشر ومجالستهم تغرس في القلب حب الشر والعمل به. وأيضا من خالط قوما وعاشرهم أحبهم ضرورة، سواء أكانوا أخيارا أو أم أشرارا، والمرء مع من أحب في الدنيا والآخرة. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Fasal kedua menerangkan anjuran untuk hadir dan berkumpul bersama para aulia serta menjadi santri, selalu bersama khidmat kepada orang-orang yang soleh. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qal berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ayu julasaina khair, orang yang kami berkumpul dengannya, menghadiri majlisnya, yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Siapa ya orang yang saya mau jadikan orangnya guru, yang aku jadikan panutan, yang aku jadikan orang yang selalu aku hadir majelisnya, siapa? Nah, dengarkan Nabi menyatakan, maka beliau menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuh, melihat kepada dia, mengingatkan kamu kepada Allah. Ngelihat dia, nampak pancaran cahaya sujud, bahaya qiyamul lail, akhlak yang baik, mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi orang yang kamu jadikan panutan, jika kamu melihat dia, kamu akan semakin cinta kepada Allah. Kamu akan semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wazada fi ilmukum mantigo, kalau orang itu berbicara, nambahi ilmu sama kamu, bukan nambahi syahwat, karena ngomongnya purno terus. Nambahi ilmu, nambahi ilmu, pengetahuan agama, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana kita bisa bertobat daripada maksiat. Kemudian kalau kamu tadi itu wadzakkarakum bil akhirati amaluh, ini boleh sini. Kalau kamu lihat amalnya dia, atau wadzakkarakum bil akhirati ilmu, ilmunya, pelajarannya, niatkan kamu akhirat. Bukan hanya sekedar ilmu yang akan berhenti manfaatnya dengan kematian, tapi yang sekiranya ilmu tadi manfaat walaupun dalam alam kuburnya, walaupun sampai ada di akhirat, di akhiratnya. Emangnya di kuburan kamu akan ditanyai, berapa hartanya kamu, berapa luas tanahnya kamu, bagaimana pelanggan tukunya kamu? Enggak. Tintanya apa? Man rabbuka. Bagi ilmu yang mengenalkan kamu kepada Allah. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Ilmu tentang keislaman.
Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Pelajari akhlaknya, sunnahnya. Wa ma imamuka, Al-Quran pelajari. Ini baca Fatihah udah puluhan tahun nggak ngerti artinya, tanya enggak? Pelajari. Wa ma qiblatuka, salatnya kamu udah kamu jaga awal waktu, kemudian berjamaah, qabliyahnya, ba'diyahnya, wiridnya, sunnah-sunnahnya. Wa man ikhwanuka, saudaranya kamu. Kok musuhan sama muslim? Kok sering ngaji sama muslim? Ilmu yang mengingatkan akhirat kamu, ilmu yang manfaatnya tidak berhenti dengan kematian. Insyaallah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau berkata, al khair wa syarr madriyun fil insan, ay mabdurun fil insan. Di tubuh manusia itu ada bibit khair, bibit kebaikan, dan ada bibit syar. Di hati manusia itu ada itu semuanya. Tidak menjadi nampak, wala yadharu illa bi mukhalatatihi li ghairihi. Akan nampak mana yang tumbuh bibit dari dua bibit ini, bibit baik dan bibit jelek. Tidak nampak kecuali karena sebab kumpulannya. Karena sebab kumpulannya. Fa in khalatal akhyar, kalau dia kumpul orang-orang baik setiap saatnya, dhahara minhu fi'lul khair, akan nampak nanti akhlaknya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Bibit khairnya, bibit baiknya yang tumbuh. Kalau kumpulannya orang nggak baik, maka akan nampak nanti ucapannya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, perbuatannya nggak bagus. Bibit syarnya yang akan tumbuh. Karena itu setiap manusia itu ada bibit untuk jadi orang baik, bibit untuk jadi orang jelek. Tergantung kumpulannya nanti, yaitu yang akan tumbuh nantinya. Karena itu hindari kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Selalulah kumpul dengan orang yang baik, supaya apa? Muncul kebaikan. Bilang apa sih orang disebut baik? Khair itu apa? Gimana? Dia itu yuhibbul khair wa fi'lal khair wa ahlal khair. Dia senang dengan kebaikan, Masya Allah, senang dengan baca Quran, senang baca maulid, senang dengan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian senang berbuat baik, malah waduh dibantu, malah dibuatkan jajan, disumbangkan roti dan seterusnya. Itu orang baik itu. Kemudian yuhibbu alal khair, cinta dengan alul khair, dengan orang-orang yang baik. Kemarin kita waktu ziarah Gebro, saya betul-betul tertegun itu. Baik ternyata orang-orang di daerah sana itu. Senang dengan perbuatan baik. Semuanya semuanya buka rumahnya. Ada yang buatkan gedang goreng, ada yang berikan satu kresek roti, buatkan kopi, buat itu. Senang berbuat baik. Kemudian cinta dengan orang-orang baik. Berbeda dengan yang ngecur kuburan itu. Itu cinta sama siapa yang tidak paham itu. Cinta dengan orang-orang yang baik itu. Karena itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita itu. Muncul nanti yang tidak baik. Itu bagaimana sikapnya? Muncul. Kenapa? Kumpulannya bukan orang-orang yang baik. Setiap manusia itu ada itu bibit khair dan bibit syar. Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau berkata, i'lam anna mukhalatat alil khair, ketahuilah bahwa kumpul dengan orang yang baik, duduk bersama mereka, menghadiri majelis mereka, tazra'u fil qalbi mahabbatal khair, itu akan bisa menanam di hati cinta kebaikan.
wa tu'inu 'alal amal bih, dan akan membantu kamu untuk bisa berbuat khair, kebaikan. Paham nih? Jadi kalau kamu kumpul dengan orang yang baik, itu akan cinta kebaikan di hati akan muncul. Kemudian kamu tadi itu akan ada keinginan, semangat untuk berbuat baik. Berbeda dengan mukhalatat ahli syarr, mujalasatuhum, kumpul dengan orang yang jelek, hadir bersama mereka, akan tertanam di hati senang berbuat jelek, berbuat dan senang dengan kejelekan, dan senang dengan perbuatan jelek. Coba kalau misalnya kumpul sekarang di majlis seperti ini, senang selawat kan? Karena kumpul di sini. Kemudian kamu senang dinasihati. Kalau sudah kumpul dengan orang baik, yang tidak baik, senangnya orang yang nyanyi-nyanyi, ya akhirnya nyanyi juga ente, joget juga kamu nantinya. Itu sudah jelas itu. Karena itu man khalata qauman wa asyarahum ahabbahum darurah. Orang kalau sudah kumpul dengan seseorang pasti cinta dengan orang itu. Kumpul dengan ulama, cinta ulama. Kumpul dengan para aulia, cinta aulia. Kumpul dengan bandit, ya berarti cinta bandit ente. Mau nggak mau, Pak. Karena itu kan dikatakan la tas'al anil mar'i wasal an garinihi fa innal garina bil mugarana yaktadi. Kalau kamu mau menilai seseorang, jangan kamu nilai ini fulan Taufik Assegaf ini bagaimana, ketemu dengan orang yang cinta, wah dipuji-puji, ketemu dengan orang benci dicaci maki. Kalau kepingin tahu, tanya temennya siapa, kumpulannya siapa, ya itu sudah persis. Kumpulannya rampok, ya rampok. Kumpulannya preman, ya preman. Lihat itu kumpulan sama siapa. Karena itu kalau cari mantu, lihatan kumpulan di sopo. Maka itu apa nilainya dia. Bilang manjalasal akhyar, kata Imam Sufyan Thawri. Kayak Imam Sufyan Thawri, kutiba minal akhyar wa in kana minal asyrar. Wa man jalasal asyrar kutiba minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa yang kumpulannya orang baik, dia dicatat orang baik, sekalipun dulunya dia orang jahat. Mantan orang yang tidak baik menjadi baik. Siapa yang kumpulannya orang yang jelek, maka dia dicatat orang jelek walaupun lulusan pondok, walaupun dulunya orang baik. Berubah bentar lagi, berubah. Itu lihat kumpulan itu. Almar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Agama seseorang bergantung temannya. Karena itu hendaknya milih bergabung dengan siapa, teman siapa. Jangan bergabung dengan yang tidak baik-baik. Ya akhirnya disuruh bongkar ke makam itu nanti kau. Bergabung dengan yang model begitu, bergabung dengan akhlak yang bagus, yang ngajarkan nih seperti ini. Jadi ya baik, hati bisa bagus, adem, bersih, cinta sama orang soleh, nggak jadi preman, nggak jadi model begitu. Karena itu penting sekali ya untuk memilih, apalagi di akhir zaman, apalagi di akhir zaman. Ini semuanya nih perubahan ini karena kita kumpulannya nggak bener, Pak. Kita kumpulannya nggak benar ya. Apa buktinya wali? Loh, wali kok cari bukti. Terus kalau sudah gitu perlu keputusan kamu. Orang itu harus dengan husnudzon. Orang itu harus orang itu akan nampak bagus apa enggak dengan kacamata hati. Husnudzon, kalau husnudzon kelihatan bagus.
Kalau kelihatan, kalau nggak pakai husnudzon, loh orang musyrik loh, nggak percaya sama Nabi, nggak ada husnudzon. Malihat Rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq, begitu. Walaupun kelihatan Pak bukti ada mukjizat, tetap nggak percaya. Kamu sudah tertutup hatinya. Lah kok minta buktinya kewalian? Mana buktinya alim? Nggak ada karangan kitabnya. Loh, berarti nggak ngarang kitab berarti bodoh begitu. Berapa banyak itu? Mereka nggak ngarang kitab. Kenapa? Karena mereka merasa cukup dengan kitab-kitab yang sudah dikarang, dengan pendahulu-pendahulu orang yang soleh. Dia tidak mencetak kitab, tapi mencetak apa? Orang-orang yang bermutu. Yu'allifur rijal. Banyak. Imam Sufyan Tsauri nggak ada karangannya. Nggak ada karangannya. Banyak Pak, banyak. Karena itu udahlah ya, akhirnya tidak nampak keilmuannya, nampak kebodohannya nantinya. Karena itu penting sekali ya, pilih-pilih di akhir zaman. Cok melok sing ndak biar selamat ya, ikut akhyar, orang-orang yang bagus, bukan orang-orang yang tidak baik. Karena kan tadi Nabi menyatakan, kalau orang hadir majelisnya siapa? Siapa jadi panutan? Kamu lihat wajahnya, kamu sudah ingat sama Allah. Kamu dengarkan ucapannya, tambah ilmu kamu. Ajarannya membuat kamu semakin dekat kepada Allah. Duduk semakin musuhan, ngerasani orang, nyaci orang, diucapkan wajahnya, wajah apa itu tidak paham. Paham ya? Karena itu harus pilih-pilih. Mudah-mudahan selamat, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya yang hadir majlis ini, khususnya pengasuhnya ya Kiai Al-Hajj Muhibbullah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan istiqamah, Allah buka segala Allah buka hatinya, Allah pancarkan cahaya iman, dan mudah-mudahan kita menjadi muhibbus salihin, orang-orang cinta kepada orang yang saleh, dan nanti di kiamat dikumpulkan bersama mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.